Rumah yang kita datengin kali ini punya lebar 3 meter, desainnya unik banget, semua strukturnya dari baja. Dan kita akan tanyakan lengkap sama arsiteknya, Mas Yayan. Mas Yayan, Halo Mas, gimana kabarnya? ya baik ah, alhamdulillah. Sekarang jauh lebih sumringah nih, udah lebih sukses kayaknya, ini karyanya banyak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman beberapa waktu lalu ya, kayaknya udah setahunan lebih ya. Iya. Kita pernah kolaborasi juga di Revo House yang di Tebet Di ya. Revo House Tebet. Oke. Dan ternyata rumah karyanya Mas Yayan ini juga keren-keren banget. Salah satunya di sini. Terus sebelum kita bahas rumahnya, gue juga mau disclaimer dulu. Jadi rumah ini juga udah pernah diliput di channelnya Mas Rizky, tapi ngobrolnya sama ownernya waktu itu ya, sama Mas Fajar. Tahun lalu juga postingnya. Sekarang kita bikin beda, kita ngobrolnya sama Mas Yayan sebagai arsiteknya. Wih. Oke. Mas, gue mau nanya dulu. Gimana? Nggak ada omongan di atas kaget. Mas, gue mau nanya dulu. Ini gimana konsepnya? Kok bisa membuat desain rumah seperti ini nih, Mas? Ini kan istilahnya lahannya gede, tapi rumahnya kecil aja gitu. Jadi ini rumah sebenarnya satu gitu. Jadi tanah ini dibagi dua sebenarnya. Oke. Dibagi dua sama kakaknya gitu. Kakaknya sebelah sana. Makanya kita lihat sebelah sana masih kosong kan. Oh, Nah, paham, kosong. paham. Nah jadi yang lahan owner sebenarnya setengahnya gitu. Sebenarnya sini aja. Iya, 6 meter nih. 6 meter selebar 6 meter ini. Tanahnya 6 meter ke belakang. Belakang kalau nggak salah berapa ya? 14 kalau nggak salah. Oke. Iya, 14 meter. Ntar yang benernya ada di sini kayaknya. Iya gitu. Dan yang paling mencuri perhatian juga, Mas, ini kan seperti baju kita kebetulan hitam-hitam, menyesuaikan sama warna rumahnya nggak? Iya. Owner ini emang seneng sih warna hitam gitu ya. Oke. Seneng warna hitam. Sama ini juga sih apa? Mungkin karena di Jakarta banyak polusi debu gitu ya. Kalau warna putih kayaknya kita lihat suka belel gitu ya. Kotor. Oke. Ya, kalau Lama warna hitam, kelamaan. kalau kotor ya nggak kelihatan lah. Gitu. Jadi low maintenance mungkin ya gitu. Oke. Terus kemudian ini berarti kita di area carportnya gitu ya, Mas ya? Ini carport. Ya. Ini kan kalau kita lihat juga berarti emang dari lebar 6, ini bangunan cuma selebar 3 meter ini aja ya, Iya, Mas ya? jadi kita ini kan pakai struktur baja, Mas. Aha. Jadi yang saya pakai tuh modulnya 3 meter sih. Oh, Tuh, jadi biar nggak ada waste ya. Modulnya 3 meter. Jadi ini bangunannya ya, bangunan utama itu 3 kali 12. 3 kali 12. 3 kali 12 gitu ya. Terus nambah ke samping itu cuma tangga aja sih. Tangganya semeter ini. Oh, sini? Sebelahnya ada tangga nih. Oh, kalau kita lihat dari taman. Nah, ini agak jorok ke dalam gitu. Kita bikin modular juga. Ini suatu saat dia ada rencana buat nambahin kamar lagi di depan. Di atas sini. Jadi kalau pakai baja kan gampang ya, tinggal ngelas, tinggal ngebaut gitu. Oh, Jadi kan ini kan rumah tubuh sebenarnya. Nah, sekalian nih Mas, karena udah ngebahas struktur baja, kan cukup jarang ya kita di rumah-rumah di Indonesia banyak kan masih pada pakai beton bertulang gitu kan untuk strukturnya. Apa sih Mas kelebihan dan kekurangannya kalau pakai baja ini, Mas? Lebih cepet aja sih, lebih Pengerjaan. pengerjaan lebih cepet. Kalau mau pengembangan nyambungnya lebih gampang gitu. Oke. Ya kalau beton kan harus bobok lagi gitu Iya. ya. Ngelas atau ngebaut ya selesai gitu. Kalau kekurangannya kayaknya ini kan juga bangunan udah 2 tahunan lebih ya, Mas? Udah. Tapi masih semuanya masih bagus gitu, nggak terlihat elemen besinya udah mulai karat segala. Oh iya. Ya itu anti karatnya harus udah dari awal udah harus bener gitu. Kalau ya baja ya buat style ya gini kayak industrial gitu ya secara stylenya. Jadi emang ada komprominya. Misalnya baja itu kan kelihatan sambung-sambungannya gitu ya. Ya itulah mungkin keindahannya dari situ sih. Ya, estetikanya dari situ. Estetikanya Ya, dari Mas. yang ketidaksempurnaan itu mungkin. Nah, pertanyaanku Mas, ini kan kalau struktur semua dari baja, ininya pakai apa? Ini pakai bata, tetap pakai bata. Oh, tetap pakai bata. Tetap pakai bata. Jadi ntar dia penggabungannya di strukturnya ya udah seperti biasa atau ada teknik Iya, khusus? nanti ada istilahnya angkur ya. Ada angkur nanti di antara bata tuh dikasih pembesian, nanti disambungin ke besinya gitu. Oh, Itu buat pengikat tetap harus gitu. Oke. Beton pun kayak gitu, Mas. Iya. Oke, jadi
perlakuannya sama ya? Perlakuannya sama. Oke. Baik. Oke, mungkin boleh kita agak geser Ayo, ke situ, Mas? boleh. Nah, kita kan sekarang udah mulai masuk ke dalam rumahnya nih, Mas. Ya. Cuma pertanyaan gua, Mas, kenapa pintunya berada di samping nih, nggak langsung di depan gitu? Oke. Kalau biasa di desain gue ya, gue lebih seneng tuh. Jadi kalau masuk rumah tuh ada prosesinya sih gitu. Kalau lu lihat dari depan gitu ya ada kolam gitu. Jadi masuknya lewat teras dulu nih. Pulang rumah mungkin ya ngurangin stres lah gitu ya. Makin taman gitu ya. Lihat taman dulu, Nah, hijau-hijau jadi gede banget. kita masuknya dari samping sih, dari teras ini gitu. Apalagi ini posisi kan di Jakarta, jadi Jakarta penuh kemacetan, masuk ke sini banyak hijau-hijau lebih menenangkan. Iya, gitu. mungkin gitu ya. Ownernya juga nih dia bikin sendiri nih, Mas, tamannya ya. Sumpah sih. Keren. Berarti kalau gue lihat juga nih, Mas, kan dengan lu ngebikin desain pintunya di samping gini, si Mas Fajar dan Mbak Dewi ownernya juga mengoptimalkan lahannya sini ya. Betul. Jadi nanti kalau kita masuk dalam ya, jadi kayak ruang dalam tuh kayak nyatu aja ke ruang luar gitu. Iya. Gitu. Karena semuanya kan kaca ya, full bisa dibuka semua gitu, nyatu. Jadi benar-benar bisa menikmati taman yang seluas ini gitu ya. Ya, gitu. Nah, ternyata ketika dari sini benar-benar kelihatan bentangan rumahnya ya. Emang udah dipersiapkan sih, dari owner bilang ini mau dipakai dulu buat taman gitu, yang tadi yang gue ceritain itu. Jadi benar-benar berarti kan dari awal lu ngeliat dulu ya, Mas, ya areanya, ntar rencana mau jadi apa semua. Terus kemudian dibikinlah master plan-nya gitulah ya. Benar. Jadi kalau lu lihat dari depan kan kacanya jendela dikit gitu. Dikit banget gitu ya. Karena kita nggak perlu sebenarnya. Kurang bagus lah gitu ya. Kenapa kita nggak maksimalin view di sini gitu? Sampai lantai atas pun lu lihat kaca semua kan gitu. Oh iya Nah, sih. view-nya ke taman sendiri gitu, Mas. Lebih private dan otomatis karena kalau yang depan langsung hadap jalan juga lebih secure juga lah ya, Mas, Iya, untuk keamanan ya. Lebih privacy juga lebih terjaga lah gitu ya. Oke. Terus kalau untuk yang atas nih, Mas, ini dia kan pakai atap bitumen berarti ya? Atap itu, men. Modelannya pelana tapi nggak sama ya, nggak sama sisi ya, nggak sama panjangnya sisi. ya. Ini Kenapa sih dibikin karena seperti ini kan ngadepnya timur ya. Overstacknya lebih panjang gitu, lebih ke reduksi matahari sih. Walaupun penambahan pohon juga udah ngereduksi gitu. Oh, jadi dia juga biar seperti meneduhi, lebih meneduhi bagian depannya ya. Iya. Terus biar ini sih, biar kalau lagi hujan gitu ya, biar bisa dibuka semuanya ya. Bentangan gendangnya emang Agak sampai sini panjang. ya, agak panjang ya. Karena juga di bawahnya sini jadiin ini ya, Mas ya, semacam area untuk jalan juga di outdoor ya. Area ngumpul, justru mereka banyak ngumpulnya justru di luar justru. Kalau ada tamu gitu ya, ada teman-teman ngumpul di sini nih. Jadi bench panjang aja gitu, Mas. Karena punya taman yang luas dikasih hemok gini juga sih. Asik banget. Mas nggak nyobain ini, Mas, tidur sini? Nanti lah. Nanti ya. Wih, asik banget. Ini pohonnya udah gede-gede ya. Iya loh, ini pakai sebenarnya udah tinggi banget kayak gini. Wow, sama ada pohon bambunya. Berarti juga sekalian nanya lagi, Mas, sebelum kita masuk. Untuk area tamannya ini, kalau landscaping semua dari owner ya berarti ya? Landscape dari owner. Oke, dari Mas Yayan menyediakan areanya Menyediakan aja. area. Jadi saya yang menyediakan kanvasnya lah gitu ya. Silakan si ownernya berkreasi sendiri. Sampai interiornya pun lus-lus furniture, ownernya yang berkreasi itu. Ada yang bikin sendiri, ada yang beli gitu ya. Wih. Jadi kita lihat campur-campurannya tapi tetap padu gitu. Boleh kita masuk, Mas? Oke, boleh Mas. Oke, lewat mana nih kita? Ada sini boleh. Oke. Nah, oh iya, sebelum kita masuk bahas dalamnya, lupa kita nggak bahas materialnya dikit nih, Mas, kalau boleh. Ini masih ingat nggak, Mas, untuk deckingnya ini dia pakai Deckingnya apa? pakai bengkira ya. Walaupun kayu alami, tapi kalau ditaruh di outdoor gini cukup ini ya, Mas, long lasting. Bengkira itu emang kayu keras ya, emang buat outdoor sih. Oke, jadi aman. Aman. Ini udah berapa tahun masih aman kan? Iya, masih bagus sih, nggak Iya, ada. ya paling angkat-angkat akar tuh ya. Oke, ini aku lihat emang ownernya kreatif juga sih, ini tiba-tiba dikasih ini kan. Nah, ini dibikin sendiri, ayunan. Dulu ayunan ini, sekarang gantung-gantung. Wow, dan emang eksteriornya bener-bener semua hitam ya. Jadi teman-teman, kita pas di posisi sini baru kayak merhatiin lagi. Mulai dari kusennya semua hitam, terus ininya juga ya, Mas ya, Iya, plafonnya yang di plafonnya. outdoor, kaca-kaca nakonya semuanya kusennya hitam semua ya, Mas. Iya. Owner namain rumahnya itu black in white kan. Jadi di luarnya hitam, di dalamnya putih. Nanti kita kalau lihat dalamnya banyaknya putih. Oke.
Boleh kita masuk, Mas? Boleh. Kayaknya- Oh iya, disclaimer dulu ya. Masuknya tadi bukan dari bangku ya. Harusnya dari situ. Depan ya. Oke. Terus kalau kita lihat juga tidak ada pintu formalnya ya, Mas, kayaknya. Nggak ada. Jadi pintu semua sih bisa diakses ya. Iya. Mau langsung ke area living, mau langsung ke area Iya, benar. dining, Mau langsung ke dapur bisa gitu ya. Wow. Oke, boleh kita kayaknya cerita layout ruangnya Boleh, dulu kali, boleh. Mas. Jadi ini kan posisinya tuh kebuka semuanya, open plan. 3 kali 12 ya, Mas. 3 kali 12. Oke. 3 kali 12. Nah, jadi kita dari ujung ya. Dari ujung ya ada dapur Dapurnya. sekalian ini sih buat laundry ya. Berarti sini area dapur, Area dapur. laundrynya. Jadi ya mesin cuci pun kita taruh di sana gitu. Oke. Nah, jadi kalau mau jemur ya langsung ke area sini. Langsung ke sini. Satu gitu, nyambung. Praktis. Ada alasan tertentu nggak, Mas, kenapa dijadikan satu seperti ini, Mas? Ya buat efisiensi sih, efisiensi ruang gitu ya. Jadi kita nggak perlu harus bikin ruang laundry lagi sendiri gitu ya. Gitu. Jadi ya mesin cuci pun masih bisa di bawah meja dapur sih sebenarnya. Otomatis harus disiapin juga untuk buangannya ya, Mas ya. Buangannya listrik. Buangannya ya? udah semua buangan buat in outnya air udah. Oke. Udah dari awal ya, biar nggak awal. perlu bongkar-bongkar lagi. Oke, ini dapurnya semua komplit ada di sini. Ada. Tapi juga ada akses ke samping juga ya, Mas? Ini tetap harus ada cross ventilation mas. Gitu. Ini kan dapur ya, walaupun udah ada exhaust fan-nya gitu, ada cooker hood. Ya tetap kita cross ventilation juga harus kita ini. Kalau ke atas kan langsung itu ya, kosong. Gitu. langsung ke atas. Oh, yang ini ya tangga servis. Iya. Terus ini lagi-lagi ada kolam. Kolam. Ini emang ownernya kayaknya suka banget dengan kolam, dengan air sih ya. Betul. Oke. Berarti bener-bener selebar 3 meter ini tapi bisa jadi satu dapur yang kompak ya, Mas? Sesuai kebutuhan lah Sesuai istilahnya. kebutuhan. Terus di sini Ya area duduk-duduk gitu ya, area bermain anak. dan ini bener-bener luas sekali ya, Mas, sampai Luas. depan. Nyambung sampai ke sana. Sebenarnya di sana itu ruang multifungsi sih. Boleh kita ke sana, Mas? Boleh. Kenapa bisa disebut multifungsi ini, Mas? Jadi di sini fungsinya ya buat area nonton atau juga bisa buat jadi kamar tamu. Gitu. Oke. Jadi ini sofa bed sebenarnya. Oke, ini sofa. Jadi kalau bed. ada tamu ini bisa dibuka gitu ya. Dari kasur. Dari kasur. Nah, terus buat privasinya ini sih Ada tinggal sekatnya. ditutup sih. Nah, Oh, ini tuh gue pernah ngeliat di salah satu karyanya Mas Yayan. Kita pernah liput juga di Elora. Elora ya. Oh iya pernah ya dulu ya. Iya sering kayak gitu sih kita. Wih. Jadi suatu saat ketika owner membutuhkan ruang yang terpisah, bisa Iya. langsung ditutup aja ya, Mas. Betul. Ya kalau ada tamu doang sih, cuma mungkin jarang gitu ya. Nah, ini salah satu yang gue sering lihat juga pakai kaca nako, Mas. Cara aku. Kenapa, Mas? Kenapa banyak di karyanya Mas Yayan Iya. pakai nako, Mas? Ya kalau secara fungsi ya Ya buat sirkulasi sih. Sirkulasi, pencahayaan gitu ya. Tapi tetap tertutup gitu sebenarnya. Terus misal kalau lagi di lantai 2 gitu mas, ngebersihinnya kayaknya lebih gampang deh. Ya kayak bagian luarnya gitu ya. Oh. Bagian luarnya kita bersihin dari dalam kan bisa gitu. Oh iya. Jadi nggak harus keluar dulu buat ngebersihin gitu. Oh iya benar. Nah, terus ini pun bisa ini kan kalau kaca nako ini kan misalnya kebagi 3 atau 4 bagian ya. Jadi intensitas volume udara yang masuk pun bisa kita atur gitu. Oh iya. Nah, Oke. ini mau sampai bawah atau bawah doang atau atas doang itu bisa diatur. Dan ini sama ownernya ya udah. Kalau untuk interior semua nggak ada yang dari Mas Yayan berarti. Semua kreasi dari ownernya. Dari owner. Jadi saya konsep besarnya sih gitu. Peletakannya udah diatur gitu ya. Jadi ini kayak gini owner pun bikin sendiri pakai tangannya sendiri. Oh iya. Kreasinya sendiri. Wow. Senang dia kayaknya. Oh oke. Nah, ketika dari luar kan tadi cuma kelihatannya hitam-hitam, sekarang di sini banyak dominasi putih ya, Mas ya. Putih sama coklat lah gitu. Putih sama coklat. Dan ini di tembok biasa seperti yang tadi Tembok biasa. Mas Yayan bilang ya. Nah, Mas kalau lihat ke atas ini Oke. Oh iya di sini ya. ada perforated plates ya. Jadi sebenarnya fungsinya sebagai buat area sirkulasi ya. Jadi
juga sebagai void sih. Oke, tapi ini juga jadi estetikanya kelihatan ininya ya, semua strukturnya Ya, jadi terekspos. Oh iya, sama satu lagi mungkin Mas bisa lihat apa tinggi plafonnya yang nggak terlalu tinggi ya, cuma 2,4 ya. Oke, ini Mas nyampe. Mas Rizal kan tinggi Mas berapa? 183. 1,83. Iya, iya. Ya, jadi kita sesuaikan juga sih apa? Ya tadi ya modular si baja, terus yang mungkin ownernya juga nggak setinggi Mas gitu ya. Jadi kita lihat dari penghuni rumahnya juga gitu. Itu sih. Jadi lebih hemat sih, lebih efisien. Oke, karena nggak banyak material yang kebuang, yang kepake. Oh, ini modul baja nih, sorry nih Mas, karena kan gua nggak tahu ya. Jadi modul baja tuh ada yang lebar 3 meter gitu. Jadi modul baja itu 12. Oke. Ya, jadi kita pinter-pinter nih gimana potongannya jangan sampai waste gitu. Oh. Soalnya kalau dulu ini belum terlalu mahal lah. Sekarang makin mahal nih baja. Nah, jadi masih bisa segala potongan tuh jangan sampai ada waste gitu. Iya. Nah, Mas lihat juga yang atap tadi kan, atap yang nongol itu. Nah, itu sesuaikan juga tuh. Jadi sebelah sini sama sininya menyesuaikan si modulnya 12 meter itu. Nah, ini teman-teman, kadang kan kalau kita sebagai orang awam kan nggak tahu ya. Maksudnya hitungan gitu kan, Mas. Memang terbantukan dengan adanya seorang arsitek ya, Mas ya, sebagai konsultannya ya. Jadi lebih hemat budget juga pasti. Iya, lebih pengerjaan lebih efisien lah gitu ya, bukan hemat budget lah, lebih efisien lagi. Oke. Boleh kita lihat ada ruang apa lagi nih Mas? Di sini ada kamar mandi sih. Kamar mandi di bawah tangga ya. Oke. Ya, mungil sih Mas. Ini dari sisaan lahannya samping tadi ya Mas ya? Kan ini kan berarti modul bajanya kan berhenti di 3 meter. Nah yang sini ya, dia langsung nempel ke tembok atau gimana? Nah, jadi kalau yang sebelah sana tuh ya struktur beton aja sih biasa. Soalnya ini nggak tinggi sih buat tangga aja. Jadi atap pun nanti kita buat miring juga. Jadi efisien juga. Menyesuaikan kemiringan tangga. Oke. Nah, ini area tangganya. Tangga. Di bawahnya buat storage owner sih. Nah, ini kayak gitu. Oh, semuanya dirapihin, dimasukin ke dalam sini ya. Tapi untuk rangka tangganya sendiri dia juga sama Mas, apakah pakai besi baja? juga? Oh, ini pakai besi juga. Pakai besi siku. Oh. Besi siku, atasnya tinggal pakai triplek nih Mas. Oh. Pakai triplek terus pakai vinil. gitu. Oke. Jadi sebenarnya sini juga udah tembok yang nempel sama tembok tetangga juga ya. Iya. Yang nempel ke tetangga bukan ruang fungsi ya, gitu. Jadi ruang sirkulasi. Jaga-jaga mungkin tetangga lagi renov gitu tuh, kalau berisiknya kan nggak masuk ke kamar atau apa mungkin ya. Nah Mas, sebelum kita ke atas, ini kalau gue perhatiin di lantai bawah semuanya diaci aja gitu ya? Nah, diaci dulu tuh owner tuh pernah nyoba pakai epoxy atau apa gitu, terus dikerok lagi Mas. Rusak gitu, ya di coating lagi ya jadi kayak gini sih. Ya tapi ya ada unsur alaminya juga lah gitu. Ownernya juga ya lumayan seneng lah gitu. Tapi jadi natural banget sih, feels-nya, looks-nya. Masih ada puasnya lah gitu karena dia nyoba-nyoba gitu. Iya. Paling nggak kan udah nyoba dulu kan. Iya. Ya kalau epoxy kan jadi glossy banget. Ya keindahan dari ketidaksempurnaan lah. Syailah. Oke. Boleh kita naik ke atas? Silakan. Oke. Nah ini atapnya tangga pun kita ikutin kemiringan tangganya Mas. Gitu. Nggak perlu ya atap tangga tinggi banget. Kalau gitu, sampai atas ya. Itu jadi jatuhan air ke sana, tidak ada tampungannya juga. Oh. Berarti bentukannya juga ngikutin sini ya. Berarti kalau ntar aku kan belum lihat nih dari drone, berarti sini juga ada atapnya sendiri yang madep ke sana ya? Ada. Buang ke sana. Oh, oke. Kalau ini kayaknya sementara sih buat anaknya masih kecil ya. Biar keamanan. Dan langsung lagi-lagi ada bukaan di sini. Nah, ada lagi. Nah, jadi ya cross ventilation lagi sih, Mas. Jadi ujung tangga ke ujung tangga gitu ya. Ujung bawah ke ujung atas ya. Sama ya cross ventilation juga ke yang sini ya. Nah, Mas ngerasain nggak kayak ada angin-angin dari bawah gitu? Iya sih. Iya kan? Cuman emang ini kan pastinya kuat karena ini kelihatan ada strukturnya. Ada struktur. Oke. Nah, ketika di atas ini kita ketemu sama sepertinya temporer nih kayaknya kalau jadiin kamarnya nih. Benar. Orang tua lagi di sini ya tidur di sini lebih terbuka aja sih gitu. Dan langsung kerasa bedanya ceilingnya ini tinggi banget ya kalau yang di sini Mas. Iya, jadi itu ya memanfaatkan ruang atap sih gitu. Kalau kayak rumah konvensional biasa kan dengan plafon
rata gitu ya. Iya, Kayak segini doang. ada yang kebuang gitu ya. Iya, di atasnya, gitu. Jadi kayak gini kenapa nggak buat ini aja sih, manfaatin buat ini, buat high ceiling gitu. Oke. Dan begitu pula bentuk jendelanya sini juga dibikin ngikutin ya Mas? Ngikutin. Ya biar langsung itu sih, biar langsung ketemu sama rangka baja ini, rangka atap. Dan lebih cakep juga kayaknya kalau dilihat dari depan ya. Sekalian gitu sampai atas. Keren. Ini pelakunya kayak ada kesalahan gitu kalau kontraktor dulu. Oh yang itu? Ini jadi agak nongol gitu kan, agak kurang. Oh iya. Harusnya mungkin pas di situnya jadi nggak ikut. nabrak gitu. Oke. Ada detail tersendiri. Tapi di sini juga, ada satu lampu, tapi mostly indirect ya, lampu indirect ya Mas? Iya, banyak indirect. Nah mau nanya juga Mas, kebetulan nih, lu udah bahas ini kan. Berarti kalau dari Mas Yayan ketika ada yang mau konsultasi, pengen bikin rumah, itu dari Mas Yayan tuh ngerjain dari apa sih? Dari awal sampai semua peletakan lampunya atau gimana Mas? Iya semuanya sih. Semua? Semua, sampai struktural juga dari saya sih. Tapi saya harus nge-hire konsultan struktur lagi. Yang karena ahlinya dia gitu bukan saya gitu. Jadi kalau secara arsitektural sampai mechanical, electrical, plumbing itu dari saya. Dari saya dan tim lah. Baik. Sekarang kita mau lihat sini. Tapi Iya, ini Oke, nah ini sebelum kita masuk kamar tidur utama juga ternyata pintunya dibentuk gini juga ya Mas? iya, tapi yang atasnya mati sih Mas. Mati jadi buat nge-framing doang sih. Gitu. Oke, kita masuk Mas. Mas mantap nggak ada? Enggak, aman. Emang kita beli. Dan ini adalah Kamar utama yang bener-bener panjangnya hampir setengah panjangnya dari rumahnya ini ya Mas ya? Betul. Kamar sampai kamar mandi itu sekitar 3 kali 7,5. 3 kali 7,5. Nah, jadi kamarnya aja ini, ya, ruang ini nih dari tembok ini ke tembok itu sekitar 4,5 kali 3. Nah, secukupnya aja sih Mas. Udah. Ya area buat tidur ya buat kerja gitu ya ownernya. Ada TV di sini gitu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat taman langsung kan Mas? Iya. Tanpa harus melihat tetangga gitu. Oke, karena ini ya ketutup atap ini ya. Atap. Jadi fokusnya kita ke bawah Fokusnya situ. kita ya ke hijaunya gitu. Minimalisir mungkin ada tetangga tahu-tahu bikin jendela ke arah sini kan. Iya sih, apalagi sini kamar master kan. Dan kalau kulihat juga dia bukaan cuma ada di sini, sininya nggak ada ya Mas. Sini nggak ada sih. Karena ini tangga tadi Mas. Dan emang jadi area yang lebih private gitu ya. Private. Makanya nggak banyak bukaan. Oke, ini juga ada mejanya, Sesimpel desknya itu ya. owner. Wah. Terus di sini sih lemari pakaiannya. Pakaian. Ini interior semua juga dari owner. Dari berarti owner ya, Mas? nih, dari owner. Tapi ya semua peletakan udah dari awal. Oh, aku salah fokus sama ini Mas. Gua ngeliat ini loh Mas. Oh, ini kabel-kabelnya berarti diumpetin semua di dalam tembok ya? Tapi ya beberapa ya harus ngelewatin tanpa ngerusak struktur baja gitu ya. Ya gitulah, ada komprominya kalau industrial gitu Mas. Iya. Karena kan nggak bisa tiba-tiba dia nembus bajanya. Takut mengurangi lah. Sebelum kita ke kamar mandi nih Mas, dari tadi kan gue ngelihat handle-nya kenapa seperti ini Mas? Handle-nya ya. Nah, jadi gue tuh selalu sering pakai prinsip kalau kan bangunannya udah kotak, udah segitiga runcing-runcing gitu ya. Jadi harus ada pelembutnya gitu. Pelembutnya itu pakai nuansa lengkung gitu ya. Ini ya. Nuansa lengkung, terus diikutin juga nih sama owner nih, bikin iya. lengkung-lengkungan gitu. Oh wow. Ya, di kamar mandi aja sih. Wih. Tapi yang bikin beda kamar mandinya di sini bukanya gede banget Mas di atas. Ada skylight. Ada ceritanya nggak Mas? Kenapa kok tiba-tiba ada skylight yang segede ini? Skylight itu fungsinya selain buat pencahayaan, jadi buat ini juga sih, kan ini area basah ya. Area basah, jadi kalau ada skylight kan dia lebih cepat kering gitu. Oh ya. Biar nggak lembab. Oke. Ya, sebelah sana pun yang ke arah tangga kayaknya. Dikasih grass block. Tapi emang bener ya ketika masuk ke dalam sini, baik kamar mandinya, kamarnya, semuanya udah nggak ada lagi tuh nuansa-nuansa hitam. Iya, tapi ya list-listnya doang. List-listnya doang. Gitu. Dari struktur-struktur bajanya ini listnya. Wih. Oke,
Oke, sekarang kita lagi santai-santai bertiga. Ada Mas Yayan, ada Mas Fajar, ownernya. Terima kasih Mas Fajar, kita sudah dibolehin ngerepotin nih rumahnya buat syuting. Iya. Acak lagi. Nggak apa lah. Diacak-acak lagi. Nah, biasanya di bagian akhir nih kita juga nanya berapa sih biaya pembangunan rumahnya ini. Boleh di-share nggak Mas kira-kira Mas? Kalau pembangunan sih awalnya tuh di RAB 500 di tahun 2021 ya. Oke. 500. Cuma banyak maunya sih minta kayak bench panjang ini terus itu terus terakhir tuh di 550 apa pokoknya 600 kurang lah. 600 kurang. Oke. Terus kemudian ya udah diakomodir, makanya jadi 600 juta kurang itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus selama perjalanan pembangunan gimana Mas? Prosesnya apakah ada drama-drama tertentu kah? Ya kalau drama sih pasti ada ya. Lantai ya, kayak lantai ya. Iya, lantai. Terus kayak ada bentuk apa tuh yang buat naro LED panjang itu salah posisi. Iya. Oh, yang tadi di atas kita bahas tuh ya Mas? Oke. Salah posisinya. Ketebelan gitu. Iya, tebelan. Terus ada tukangnya yang kabur-kabur lah. Sampai diganti berapa kali gitu. Oke, tapi itu dari waktu itu kan dari kalau tukang berarti dari kontraktornya dari Betul. Amin itu ya. Oke. Terus kemudian setelah jadi Mas Fajar, gimana responnya hasil desain dari Mas Yayan nih? Ini biasanya paling krusial nih. Iya. Apakah puas atau gimana? Atau mungkin ada kritik saran buat Mas Yayan? Ya kalau dibilang puas sih puasnya dalam artian ya karena waktu ngelihat kan contoh kayak kalau bilang show unit ya rumahnya Mas Yayan sendiri pas lihat itu emang udah suka satu karakter kan, yang penting kan itu dulu satu karakter dulu, sisanya nanti baru ada penambahan gitu kan. Nah sisanya sih kalau dari ini kayak itu sih waktu itu yang bagian depan karena kita kan nggak expect itu baratnya itu kayak panas kan, waktu itu di situ ada pohon kan buat naungin pohon sebelah rumah. Oke. Nah, pohon sebelah rumah kan kita nggak bakalan pernah tahu pohon itu dipangkas apa enggak gitu kan. Akhirnya sinar mataharinya rada masuk. Akhirnya ya udah bikin sendiri penambahan itu kayak secondary skin dari roster. Oh, yang gitu. roster itu tadi di depannya. Nambah itu. Dan overall berarti puas Mas dengan hasil rumahnya sekarang? Ya puas. Ya tapi masih ada yang pengen dicapai lagi sih, di-improve betul. Kita kan baru tahu itu pas rumahnya ditinggalin. Kurangnya apa gitu. Itu sih. Mungkin ya kalau desain rumah itu sih kolaborasi sih. Kolaborasi antara desainer gitu ya, arsitek sama ownernya gitu yang harus klop gitu. Yang benar-benar hasil diskusi lah gitu. Jangan sampai satu sisi sih Mas. Gitu. Jadi kalau hasil kolaborasi itu insya Allah sih bagus ya Mas ya. Iya, kita diskusi lebih puas, terus betul. gitu. Jadi sama-sama klop, spiritnya sama gitu ya. Iya. Oke, keren. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan lanjutan yang masih kepo nih sama rumahnya, bisa nanya ke akun Instagram. Ada akun Instagram juga ya Mas ya? Apa tuh Mas? White in Black _living house. Di sini ya, di sini. Iya. Terus kalau ada pertanyaan juga tentang mau ngobrol-ngobrol sama arsiteknya langsung, Mas Yayan bisa kemana Mas Yayan? Ke Mahadianto _ arsitek. Oke. Satu aja itu? Ada di sini juga ya Mas? Oke, ada. Oke. Jadi teman-teman kalau masih kepo mau nanya lebih lanjut terserah mau sama ownernya mau sama arsiteknya bisa langsung ke Instagramnya mereka. Sepertinya cukup sekian dari episode Inspirasi kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga dapat inspirasinya juga. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita, follow Instagram kita juga Wicakson Mistajana. Ada Instagram Inspiraum juga dan ada TikTok Wicak Mifta juga. Dadah. Kamu gabut ya? Dari tadi kesana kemari. Itu di bawah dong, Mas. Oh. Gak usah direkam, San. Kamu aneh-aneh ngeditnya. Coba. Anda ngapain di sini? Nggak ada, menungguin kalian pada kerja kan.